kasih. Selanjutnya Mbak Lailan Sibarani. Sepertinya terkendala jaringan. Lanjut untuk Mbak Dwi Oktamala. Masih mute, Mbak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Perkenalkan nama saya Dwi Oktamala, asal dari Tulungagung, program studi teknologi pendidikan. Oh, dari TP. Udah bertugas, Mbak? Belum. Oh, belum. Oh, oke. Oh, terima kasih. Selanjutnya Ahmad Nur Wicaksono. Ahmad Nur apa ada orangnya? Kalau gitu selanjutnya Bu Marliana. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Oh iya, maaf Ibu, saya off cam, saya lagi di jalan, lagi di transportasi umum. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Mariana. Saya sedang mengajar di TK Kalam Kudus 2, Ibu. Oh, gitu. Jurusannya prodi apa, Ibu, kalau boleh tahu? Lulusan TK Kalam, Bu. Sudah 17 tahun. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Ibu. Selanjutnya itu Sama-sama Ibu. dia, Dina Aulia, apa ada orangnya? Vian Yunia? Oke, nggak ada orangnya kayaknya. Ini ada namanya aja, nggak ada orangnya. Ada, ada Bu. Ada. Ada. Oh, boleh Ibu silakan perkenalkan dirinya. Iya, perkenalkan nama saya Vian Yuniadis Mawati. Saya tinggalnya di Boyolali dan saya di PG PAUD. PG PAUD. Oke, kasih Ibu. Ya, Baik, berarti rata-rata ini jurusannya ngambil di UT Prodi TP kah atau ada yang dari PG PAUD atau PG SD? Kalau Bu Inayah, PG Bu, PAUD atau TP? saya PG PAUD, Ibu. Oh, PG PAUD. Iya, Oke. Berarti memang di semester ini untuk mengontrak mata kuliah ini ya. betul, Ibu. Baik. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas materi hari ini yaitu mengenai bahasa dan kamera. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, apa share screen saya udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Ibu. Sudah Ibu. kelihatan. Ya, Baik. Baik, untuk yang pertama itu materi yang akan kita bahas itu mengenai bahasa kamera. Oke. Nah, apa sih itu bahasa kamera? Jadi bahasa kamera di sini itu merupakan istilah yang menggambarkan bentuk atau komunikasi visual dalam sebuah fotografi dan sinematografi. Nah, konsepnya juga mencakup beragam teknik, pergerakan, serta sudut pengambilan gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan, makna, maupun emosi kepada penonton. Nah, dengan kata lain, bahasa kamera itu merupakan cara penyampaian cerita yang mengarah mengarah kepada detail atau konteks dari suatu adegan melalui sebuah rangkaian visual gitu. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada bahasa kamera ini ada 4 poin. Yang pertama itu mengenai composition and the rule of thirds. Kemudian yang kedua itu ada basic shoot. Yang ketiga ada sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Yang keempat itu ada gerakan kamera atau kamera movement. Nah, langsung saja yang pertama itu kita akan membahas mengenai composition and the rule of thirds.
Nah, menurut Thomson, itu komposisi merupakan perpaduan berbagai elemen yang disusun secara harmonis untuk menghasilkan karya yang bermakna. Komposisi di sini itu seperti halnya musik, di mana kalau musik itu kan kita akan memadukan nada dan instrumen. Nah, sedangkan kalau di dalam halnya fotografi itu, komposisi itu merupakan elemen-elemen visual yang ditata berdasarkan prinsip atau desain di dalam suatu bingkai film sehingga menciptakan shoot yang indah dan penuh makna. Nah, selain komposisi di sini yang perlu diperhatikan itu yang ada juga yang namanya aturan sepertiga atau rule of thirds. Nah, rule of thirds ini itu merupakan prinsip komposisi yang membagi bingkai gambar menjadi 3 bagian secara horizontal dan vertikal. Ini berikut merupakan contoh gambar rule of thirds. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya di handphonenya itu ada yang namanya di pengaturan Bapak Ibu bisa lihat atau bisa cari tahu mengenai grid rules. Nah, kalau diaktifkan mode yang grid rules itu, tampilan di kamera Bapak Ibu itu akan membentuk garis horizontal dan vertikal yang disebut dengan aturan sepertiga. Nah, berikut saya tampilkan video yang menyatakan bahwasannya aturan sepertiga itu penting untuk ketika Bapak Ibu mengambil sebuah gambar. Oke, berarti untuk yang poin pertama ini mengenai komposisi dan aturan sepertiga untuk eh, hasil gambar yang akan Bapak Ibu ambil itu lebih kelihatan maknanya gitu. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai basic shoot, di mana basic shoot ini sendiri ada 9 macam. Yang pertama itu ada long shoot, yang kedua ada extreme long shoot, yang ketiga ada very long shoot, yang keempat ada medium long shoot, yang kelima ada medium shoot, yang keenam ada close up, mulai dari medium, big close up hingga extreme close up. Nah, yang pertama ini ada long shoot. Nah, long shoot sendiri di sini itu merupakan jenis shoot yang memperlihatkan lingkungan sekitar mulai dari objek dalam sebuah frame. Jadi untuk long shoot sendiri itu tidak memiliki emosi dan informasi yang spesifik. Karena untuk gambar long shoot sendiri itu bergantung pada elemen-elemen yang berada di sekitar subjek. Nah, contohnya pada gambar ini, orang ini merupakan subjeknya dan lingkungan sekitarnya itu merupakan eh, elemen-elemen yang berada di sekeliling subjek. Jadi kalau untuk long shoot sendiri itu tidak terlalu spesifik informasi yang didapatkan. Nah, sedangkan kalau untuk extreme long shoot sendiri itu merupakan jenis shoot yang digunakan untuk memulai adegan serta menunjukkan lokasi, waktu, dan situasi sosial karakter. Nah, berbeda dengan yang long shoot tadi, kalau untuk yang extreme long shoot ini, itu subjek itu terlihat jauh lebih kecil dan hampir bisa tidak terlihat. Nah, seperti contoh di gambar ini, subjeknya adalah orang di sini di tengah padang gurun ya, padang gurun ya kali. Kemudian eh, yang ditonjolkan di sini itu hanya pemandangannya aja, karena subjeknya terlalu jauh dan mereka di sini memberikan makna untuk kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sekitar subjek. Begitu. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya very long shot. Very long shot di sini itu merupakan pengambilan gambar dari jarak jauh yang menonjolkan lingkungan lebih luas daripada subjek. Nah, kalau untuk very long shot sendiri itu subjeknya masih bisa terlihat. Masih bisa terlihat, sedangkan kalau dibandingkan dengan yang extreme long shot tadi, subjeknya sama sekali hampir bisa tidak terlihat. Bisa terlihat, tapi tidak bisa dilihat secara eh, oh ternyata dia ekspresinya lagi senyum ya subjeknya gitu. Kalau very long shot ini antara subjek dan objek di sekitarnya masih bisa dilihat dan dipandang oleh mata.
Kemudian kalau untuk medium long shoot sendiri itu merupakan jenis shoot yang digunakan untuk memperkenalkan karakter secara psikologis. Jadi untuk medium long shoot ini itu gambar yang diambil mulai dari eh, lutut ke atas kepala. Jadi dalam medium long shoot ini itu dia memperlihatkan bagaimana gerak tangannya atau karakter dari wajahnya atau posisi dari subjeknya sendiri itu kelihatan kalau menggunakan medium long shoot. Sedangkan untuk medium shoot sendiri itu merupakan bentuk penyajian untuk memperlihatkan seseorang dari batas pinggang ke atas. Nah, kalau yang eh, sebelumnya tadi itu dari dengkul ke atas, yang kalau untuk medium shoot itu dari pinggang ke atas. Jadi karakternya jauh lebih kelihatan, kemudian eh, gerak tangannya jauh lebih kelihatan juga daripada yang sebelumnya. Jadi lebih bisa menggambarkan bagaimana subjek itu berekspresi dan bagaimana karakter subjek yang akan kita ambil. Kemudian selanjutnya itu ada close up. Nah, close up sendiri ini merupakan jenis pengambilan gambar yang hanya memfokuskan gambar pada sebuah bagian dari subjek. Nah, subjeknya sendiri kalau untuk teknik close up ini itu akan jauh terlihat lebih besar sehingga keadaan sekitarnya tidak akan terlihat. Kemudian karena fokus untuk pengambilan gambar dari close up ini sendiri juga merupakan subjek itu sendiri. Jadi kalau menggunakan close up itu tidak akan memperlihatkan sekitarnya, hanya dari bagian-bagian tertentu dari subjek yang akan kita ambil. Selanjutnya itu ada medium close up. Nah, kalau untuk medium close up sendiri itu yang memperlihatkan subjek yang lebih jauh dari dalam frame, tetapi subjek terlihat lebih jelas daripada medium shot. Nah, untuk yang medium close up ini itu eh, jarak pengambilan gambarnya itu mulai dari dada ke kepala. Nah, dalam hal ini pada frame itu ini yang akan terlihat adalah bagian dadanya ke kepalanya. Sedangkan kalau yang close up tadi kan Bapak Ibu hanya memperlihatkan subjeknya aja. Kalau memang cuma mau wajah, wajahnya aja. Nah, kalau untuk yang medium close up ini dia akan memperlihatkan agak lebih ke bawah dari dada ke bagian atas. Sehingga eh, gerak tangannya nggak akan kelihatan kalau menggunakan medium close up. Selanjutnya yaitu ada yang namanya big close up. Nah, big close up ini itu hanya memperlihatkan salah satu bagian dari subjek dan tidak memperlihatkan keadaan sekitar. Nah, salah satu bagiannya lah ini cuman wajahnya aja nih yang mau dilihatin. Tapi di sekitar wajahnya kelihatan nih. Kalau yang close up tadi kan nggak kelihatan tuh, cuman kepalanya aja. Tapi kalau yang big close up ini dia kelihatan apa yang ada di kepalanya, apa yang dipakainya. Ini kan ada kelihatan coatnya, kemudian kanan kirinya masih ada kelihatan, tapi objek yang di belakangnya itu tidak terlihat. Itu yang namanya big close up. Selanjutnya itu ada yang namanya pengambilan gambar secara ekstrim close up. Nah, ekstrim tadi lebih berbeda lagi nih, jauh berbeda dari close up. Kalau close up tadi masih kelihatan satu wajah, tapi kalau yang ekstrim close up ini hanya memperlihatkan detail dari wajahnya aja. Ini contohnya ini hanya memperlihatkan matanya aja, mata, hidung, dan mulutnya. Kalau close up tadi masih bisa satu wajah diperlihatkan, tapi kalau yang ekstrim close up ini hanya memperlihatkan detailnya aja dari sebuah subjek yang kita ambil. Nih, seperti contohnya ini ada mata, hidung, dan mulut. Nah, itu aja yang diambil. Kemudian untuk biar Bapak Ibu bisa membedakannya, boleh disaksikan videonya. Ibu maaf, gambarnya putus-putus. Oh iya Kak, Iya. oh mungkin jaringan kali ya. Di semuanya, Oh, saya aja ya? yang lainnya gimana? Iya Bunda, putus-putus.
Bun, mohon maaf sebelumnya Bunda, ini Ritna baru gabung. Mohon tanya Bun, apa udah absensi Bunda? Belum, nanti saya absenkan, nanti di akhir pertemuan saya absen. Oh iya, makasih Bunda. Eh, oke, kalau memang begitu, nanti saya coba share aja eh, link videonya biar Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana perbedaannya dari kesembilan basic shoot ini. Baik, terima Mungkin, kasih Ibu. Yang tadi yang pertama juga Ibu putus-putus. oh ya putus-putus juga. Oke, Iya, Nanti tak share oke. aja ke grup ya, Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut kamera. Nah, untuk yang basic shoot tadi, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sejauh ini? Atau sudah mengerti untuk yang kesembilan teknik tadi? Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar Bun? Terdengar, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut mengenai sudut kamera. Nah, untuk sudut kamera sendiri ini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada low angle shoot, yang kedua ada eye level shoot, yang ketiga ada high angle shoot, yang keempat ada bird's eye angle dan worm's eye angle. Yang pertama itu low angle shoot. Nah, untuk low angle shoot ini adalah angle kamera yang diambil dari bawah ke atas. Untuk teknik kamera pengambilan low angle shoot ini itu menekankan bahwasanya subjeknya jauh lebih besar daripada objek sekitarnya. Itu memiliki makna kalau untuk low angle shoot itu memiliki makna bahwasanya subjek yang kita ambil itu jauh lebih bisa lebih besar atau lebih agung dan objek di sekitarnya itu jauh lebih kecil, merasa kecil dan merasa seperti kayak hmm, aku loh orangnya gitu. Kalau untuk yang low angle shoot, ini bisa dilihat contohnya. Kemudian untuk yang eye level shoot itu merupakan angle kamera yang ditempatkan sama tinggi dan sejajar dengan objek atau karakter yang ada pada frame. Maksudnya di sini ini merupakan subjeknya dan eh, diletakkan sama tinggi di objek sekitarnya. Jadi sama tinggi sama orang-orang yang ada di belakangnya ini untuk yang subjek kita. Kemudian itu ada yang namanya high angle shoot. Yang high angle shoot ini merupakan angle kamera yang diambil dari atas ke bawah. Itu contohnya seperti yang ada pada gambar, misalnya juga kadang kalau zaman sekarang itu foto-foto wisuda itu udah ada tuh, misalnya foto dari tangga, sedangkan fotografernya ngambil dari atas, kitanya berdiri di tangga gitu. Itu yang namanya high angle shot. Kemudian ada yang namanya bird's eye view, itu merupakan perkembangan dari high angle shoot yang sangat ekstrim. Contohnya itu kita pengambilan gambar menggunakan drone. Kalau menggunakan drone, ini contohnya seperti ini. Kelihatan atas-atas gedung pun kelihatan, atau pakai handphone juga kita bisa menggunakan bird's eye view ini agar yang terlihat itu subjeknya dari atas kepala, misalnya ngambilnya dari tangga, tapi eh, teknik pengambilannya berbeda sama high angle shoot, begitu. Kemudian itu yang terakhir ada worm's eye angle yang merupakan eh, sudut pengambilan gambar dari posisi yang sangat rendah. Bisa Bapak Ibu lihat contohnya ini, berarti kalau kita ingin memoto, ibaratnya memotret eh, menggunakan teknik worm's eye angle ini, itu berarti HP kita itu berada di posisi yang sangat bawah. Seperti misalnya kameranya kita hadapin ke atas dan kita akan memoto nih pohon-pohonnya ini. Nah, itu yang namanya worm's eye angle. Nah, ini nanti juga linknya akan saya bagikan di grup karena mungkin kalau diputar pun dia takutnya patah-patah.
Selanjutnya yaitu ada yang namanya kamera movement atau pergerakan kamera. Nah, untuk pergerakan kamera sendiri ini ada 7 teknik, di mana yang pertama ada pan yang biasanya dikenal dengan panning, kemudian ada tilt, ada dolly and track, kemudian ada ARC, ada swing, ada pedestal, dan ada zoom. Nah, panning sendiri ini merupakan pengambilan gambar yang menggerakkan posisi kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya, sehingga menampilkan kesan urutan objek secara rapi. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar, untuk teknik pen sendiri itu kameranya tetap berada pada sumbu, kemudian hanya menggerakkan ke kanan dan ke kiri saja, seperti kita menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan. Nah, begitu pula teknik ini bekerja. Selanjutnya yaitu ada yang namanya tilting. Nah, tilting sendiri ini merupakan gerakan kamera ke atas dan gerakan kamera ke bawah. Biasanya digunakan untuk menampilkan sosok tertentu dan menimbulkan rasa penasaran penonton. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya dolly shoot. Nah, kalau dolly shoot sendiri ini merupakan pengambilan gambar dengan menggunakan dolly yang bisa digerakkan maju dan mundur. Jadi dolly shoot ini hampir sama seperti teknik zoom, tapi kalau untuk dolly ini akan menghasilkan gambar yang lebih halus. Jadi kalau zoom itu kan bisa di zoom in, zoom out. Kalau dolly itu hasil yang diperoleh itu jauh lebih halus. Misalnya kalau kita mau eh, mendekati subjek kita atau menjauhi subjek, itu hasilnya akan lebih halus dengan menggunakan teknik dolly shoot. Selanjutnya yaitu ada track. Nah, track ini juga disebut biasanya sebagai tracking atau tracking, di mana gerakan kameranya ke samping kiri atau ke kanan dan sejajar dengan subjek. Selanjutnya yaitu ada ARC, di mana ARC gerakan kamera menyamping ke kanan atau ke kiri dengan sedikit melingkari objek yang sebagai titik fokusnya. Gerakan tersebut bila diteruskan akan membentuk setengah lingkaran. Nah, berbeda, dia hampir sama-sama pen, tapi kalau ARC ini dia kameranya mengikuti gerak subjek sehingga membentuk setengah lingkaran. Jadi subjeknya tetap di tempat, tetapi kita yang bergerak melingkari subjek hingga membentuk setengah lingkaran. Kalau pen tadi kan cuma ke kanan, ke kiri aja. Nah, sedangkan kalau ARC ini dia eh, kita sebagai fotografer itu atau videografer itu yang mengikuti subjeknya. Subjeknya tetap di tempat, kita berjalan mengelilingi subjek hingga membentuk setengah lingkaran begitu. Selanjutnya yaitu ada yang namanya pedestal. Nah, untuk pedestal sendiri ini merupakan alat penyangga kamera dengan sistem hidrolik atau elektrik yang dapat menaikkan dan menurunkan kamera. Fungsinya itu untuk mengatur tinggi rendahnya posisi kamera tanpa mengubah arah pandang, menjaga pusat perhatian atau center of focus. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya teknik zoom. Teknik zoom sendiri ini merupakan proses untuk mengubah besar sudut lensa untuk memperbesar atau memperkecil tampilan tanpa memindahkan kamera. Nah, kalau untuk zoom in sendiri, kondisi sudut lensa itu akan lebih mengecil sehingga subjeknya akan terlihat mendekat atau membesar. Sedangkan kalau untuk zoom out, itu sudut lensa pada kamera itu akan melebar sehingga subjeknya akan tampak menjauh atau mengecil. Begitu. Coba saya play ini. Masih patah-patah ya Bapak Ibu ya? Iya, Ibu masih. Masih, Bu. Oke deh, kalau gitu nanti saya coba share aja linknya. Baik, mungkin untuk
materinya itu eh, udah cukup saya jelasinnya. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Apa ada yang kurang mengerti dari penjelasan tadi? Ibu mau nanya terkait dengan tugas. Oke, baik. Eh, langsung saya jelasin aja berarti ya Oh, terkait baik, tugasnya. ya, maaf Bu. Ya. Boleh, oke. Untuk tugas yang pertama ini nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk membuat minimal seminimal-minimalnya itu ada 4 jenis shoot. Kemudian minimal membuat 2 sudut pengambilan gambar dan 3 gerakan kamera. Nah, jadi nanti untuk tugas pertamanya ini Bapak Ibu boleh bebas mencari subjeknya apa, tetapi tolong dihindari untuk misalnya hanya subjeknya botol minum misalnya nih, diletakin di atas meja. Nanti itu yang Bapak Ibu shoot. Itu kalau bisa dihindari. Ada baiknya apakah nuansanya atau alam, atau subjeknya bisa orang sekitar kita, itu boleh. Nah, nanti di dalam video itu nanti Bapak Ibu bisa ditambahin seperti tulisan, misalnya Bapak Ibu mengambil basic shootnya yang apa misalnya yang medium close up. Nanti Bapak Ibu boleh tambahin pokoknya nama-nama jenis shoot yang Ibu ambil di dalam videonya, boleh diedit, boleh ditambahin teksnya. Kemudian nanti kalau sekiranya videonya itu nggak bisa di-upload atau kegedean di e-learning-nya, Bapak Ibu boleh di-upload di YouTube atau di-upload di Google Drive. Nanti linknya itu Bapak Ibu letak aja di Word, kemudian itu aja yang dikumpulkan di dalam e-learning-nya, begitu. Dan kalau bisa nanti sekiranya untuk web yang kedua, nanti kalau ada waktu, itu Bapak Ibu boleh mempresentasikan hasil dari tugas yang udah Ibu buat. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri, itu kita ada 6 tugas, di mana tugas pertama itu yang pertama tadi ya, pada sesi kedua itu deadline-nya di tanggal 27 Oktober terakhir dikumpulkan. Kemudian untuk di sesi selanjutnya itu tugasnya membuat naskah program video pembelajaran singkat. Kemudian untuk di sesi keempat hingga sesi keenam itu nanti ada yang namanya tugas praktik cara pemasangan kamera tripod, ada praktik teknik pencahayaan, ada praktik audio, kemudian ada produksi video sesuai naskah. Nah, jadi naskah yang Bapak Ibu buat di tugas kedua ini nantinya akan Bapak Ibu produksi menjadi sebuah video di akhir sesi ke-6 besok, begitu. Jadi untuk mata kuliah produksi media audio video sendiri, webnya itu dilakukan di pertemuan kedua, keempat, dan keenam. Nah, untuk selain sesi 2, 4, 6 itu nanti Bapak Ibu diminta belajar mandiri, tetapi saya membuka ruang diskusi. Jadi Bapak Ibu bebas boleh bertanya, boleh japri saya kalau ada sekiranya tugasnya yang kurang mengerti atau ada sekiranya kurang mengerti sama materinya gitu. Mungkin itu Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugasnya? Maaf Bu mau nanya, kalau untuk beragam jenis shot dan juga beragam jenis camera angle dan juga beragam movementnya itu, apakah satu gambar ke gambar yang lain saling berhubungan, apa boleh nggak berhubungan Ibu? Boleh nggak berhubungan, boleh berhubungan Ibu. Ada Baik. baiknya berhubungan. Jadi bisa kita, berarti kita paham nih dari teknik-teknik yang ada, bagaimana cara menggabungkannya dari shoot-shoot yang ada gitu. Jadi gambar yang diambil itu jauh lebih ada maknanya gitu. Iya. Tapi kalau sekiranya masih ada yang belum paham, nggak apa-apa kalau misalnya nanti jenis shoot yang ini dibedain gambarnya, caranya gini gitu, tidak saling berkesinambungan, nggak apa-apa Ibu. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, Oh ya Bu mau nanya lagi, kalau untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan misalnya pakai tripod atau pakai lampu,
Itu bagaimana, Bu? Kan itu kan adanya di studio semua. Nah, kalau untuk yang misalnya nih nggak punya tripod atau nggak punya lampu, Bapak Ibu juga boleh misalnya ngambil video dari YouTube nih. Tapi tetap Bapak Ibu cut lagi, diedit lagi nih videonya, tetapi sumbernya tetap dicantumkan gitu Ibu. Oh, baik. Misalnya dari beberapa video di YouTube cara menggunakan tripodnya nanti Bapak Ibu cut-cut lagi nih, Bapak Ibu edit, kemudian jadi dalam satu bentuk video. Nah, itu aja yang dikumpulkan nggak apa-apa. Oh, baik. Ya, Oke, terima kasih, Bu. ya. Lanjut, yang lainnya apa ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugas ataupun materinya? Izin bertanya, Bun. Iya, boleh Ibu, silakan. Maksudnya yang tadi kita membuat naskah itu gimana ya, Bunda? Soalnya masih bingung, Bun. Nah, yang untuk membuat naskah ini, Ibu, nanti itu adanya di sesi ketiga, Ibu. Jadi untuk minggu ini belum dibuka sesi ketiganya, sesi ketiga itu dibuka minggu depan. Nah, itu nanti ada modul yang udah diberikan di sesi ketiga itu terkait bagaimana cara membuat naskah program video pembelajarannya, Ibu. Begitu. Jadi nanti sekiranya setelah membaca modul tersebut, Ibu ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti, nanti Ibu boleh japri saya aja, Bu. Nomor WA-nya kan ada kan ya. Jadi Iya. boleh ditanya, insya Allah saya balas. Ya, baik, Bunda. Terima kasih, Bun. Oke, Ibu, sama-sama, Ibu. Mungkin ada yang lain? Yang lain apa ada masih ditanyakan atau udah mengerti terkait tugas maupun teknik-teknik yang ada pada kamera? Nanti untuk materi yang hari ini, insya Allah nanti saya share di grup dan di e-learningnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses apabila misalnya ada yang lupa atau bagaimana, jadi bisa diakses di e-learning gitu. Kalau untuk RBV sendiri, Bapak Ibu udah bisa mengakses? Belum bisa mengakses RBV ya, Bu? RDV apa, Ibu? Maaf. Yang ruang baca virtual Oh, itu? oh iya, bahan ajar digital, Ibu ya? Iya, ha. Iya, sudah bisa, Ibu. Oh, sudah bisa diakses ya? Iya. Oh, Pakai yang TPN 4314 itu kan, Bu ya? iya. Logonya. Mm, mm, mm. Udah bisa diakses ya, berarti soalnya sesi yang sebelumnya tadi nggak bisa akses RBV katanya gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau ditanyain terkait tugasnya atau udah paham terkait tugasnya untuk minggu depan. Itu terakhir dikumpul tanggal 27 Oktober ya Bapak Ibu. Kalau bisa jangan telat dikumpulkannya. Begitu. Coba saya absen dulu kalau gitu. Untuk web yang selanjutnya, Bapak Ibu, kalau sekiranya saya pindahkan jadwalnya ke jam 10 apa bisa? Di hari Sabtu, tapi pertemuannya dimajuin jadi jam 10 gitu. Insya Bisa, Allah Bu. bisa, Bu. Allah bisa, Bu. Ikut Bisa, aja, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Oh, Ikut aja, Bu. takutnya ada yang bentrok kan ya. Nggih. Oke, gitu saya absen dulu. Yang hadir hanya 13 orang. Bahtiar Ali, Bahtiar Ali nggak ada. Mairida Haryanti, Ada, Bu. Dwi Oktamala, Hadir, Bu. Ahmad Nur Wicaksono, hadir. Akbar,
Umu Aulia, nggak ada Umu. Lilis Safaatun, Jevi Mahendra, nggak ada. Ritna Savitri, Hadir, Bun. Linda Junianti, nggak ada. Inaya Idrus, ada ya. Hadir, Ibu. Nur Halimah, nggak ada. Nurul Hidayah, nggak ada. Fian Yunia, Nur Hidayah hadir, Bun. Nurul Hidayah ada. Fian ada. Aprilia Widyaningrum. Bunda, hadir, Bunda. Oke. Prima Ramadiani, Hadir, Ibu. Nurita Dinda, Ada, Bu. Salmariah, nggak ada. Sri Kotun, nggak ada. Syahida, nggak ada. Dina Aulia, Hadir, Bu. Ibu Marliana ada. Ada, Bu. Zainal Arifin, nggak ada. Lailan Sufina, Hadir, Bu. oke. Berarti Bapak Ibu untuk yang tutorial webinar yang kedua besok, saya nanti minta Bapak Ibu mempresentasikan hasil tugas yang pertama. Itu nanti Bapak Ibu jelaskan apa yang Bapak Ibu pilih shootnya, kemudian subjek yang dipilih apa. Jadi nanti Ibu tampilkan videonya ketika pertemuan tutorial webinar yang kedua begitu. Sekiranya nyamannya siang atau malam ya Bapak Ibu kira-kira kalau untuk pertemuan selanjutnya. Siang, Ibu. Siang aja ya, berarti oke ya, jam 10 ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Berarti untuk yang web kedua itu kita dimulainya jam 10 pagi. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu karena waktunya masih banyak. Bunda, untuk pengambilan gambarnya di tugas 1 ini, Bun, apa harus pakai kamera, Bun? Enggak, Apa boleh HP, Bunda? pakai handphone juga nggak apa-apa. Ya, baik, Bun. Terima kasih, Bunda. Iya, karena kan nggak semua orang punya kamera, jadi pakai handphone Iya, pun. Bun. Itulah, Bun. Kalau di sini sulit cari kamera, Bun. Iya, yang penting tidak memberatkan ibu-ibu sekalian. Ya, Begitu. makasih banyak, Bunda. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya, Maaf, Bu, kalau untuk durasinya, Bu, boleh diulangi Bu Prima? kalau untuk durasinya ada patokan berapa menit atau detik? Oh, minimal jangan 30 detik kali ya. Kalau 30 detik terlalu ringkas kali ya untuk ke jatuhnya berapa shoot tuh yang diambil? Hampir 8 ya. Iya, Nah, paling kalau nggak 1 menit ya, Bu ya. ya minimal 1 menit boleh deh. Oh gitu, oke. Makasih ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya Bu Fian. Untuk web yang kedua itu tanggal berapa ya, Bu? Web yang kedua itu ada di sesi keempat mungkin sekitar awal awal November kali, Bu. Nanti Oh, pastinya nanti dihubungi lagi atau dikonfirmasi lagi di WA grup kali ya. ya baik, Bu. Oke. Mungkin ada lagi yang lain yang Bunda, iya, Bu. kan Bun di tugas 1 itu kan kita mengambil shoot gambar kan, Bun. Nah, Hmm. yang dibuat video ini, Bun, hasil dari shootan kita itu, Bun, apa pas kita lagi motretnya, apa gimana itu, Bun? Hasil shootnya, Ibu. Oh, hasil shootnya berarti ya, Bunda. Ah,
Jadi Baik, kita Bunda. oke, kalau bisa. Bukan kita yang sebagai subjeknya ya, Bunda, tapi hasil shoot dari yang kita ambil itu yang nanti kita masukkan ke videonya gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait tugasnya. Terus Bun, yang kan ada di situ ngambil gambar dengan gerakan kamera kan Bun. Nah di Ya, situ videonya apa hasilnya juga Bun? hasilnya Bu. Hasilnya juga. Ya, pokoknya semua yang dari tugasnya itu merupakan hasil dari yang Bunda videoin gitu. Bukan Ya. bagaimana cara Bunda memvideokan, tapi hasil dari videonya, Bun. Ya, berarti hasil dari video. Tinggal kita editkan saja kan Bun. Iya, betul. Misalnya shoot ini kan Bun. Gitu aja Ya. kan Bun. Baik Bunda, terima kasih Bun. Oke, sama-sama, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Mungkin terkait tugasnya lagi masih ada yang bingung kah atau bagaimana? Nanti sambil dipelajari, sambil saya juga membaca. Jika ada yang tidak paham, saya tanya ya Bu. Untuk saat Boleh, ini tak pelajari dulu. boleh Ibu. Nanti kalau ada yang boleh langsung japri juga boleh, bertanya di grup juga boleh. Ya, baik, baik Bu. Terima kasih. Bu Nur Halimah baru bergabung ya, Ibu? Bu Nur Halimah. Ini yang bergabung ada 15 orang. Kalau gitu saya mau ambil screenshot untuk saya upload di e-learning. Bapak Ibu boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke. Izin bertanya, Bu, Boleh Bu? kalau misalnya mengambil kamera apa pengambilan fotonya, videonya sebuah gedung atau masjid gitu atau binatang gitu bisa? Ah, bisa Bu. Yang penting jangan kayak botol minum atau kotak rokok atau pokoknya yang bawa-bawa brand deh. Kalau bisa yang ada di lingkungan sekitar kita aja itu lebih baik. Kayak soalnya di lingkungan sekitar adanya itu aja, Bu, kalau yang lain. Soalnya di pedesaan. Ya nggak apa-apa Ibu. Yang penting yang ada di lingkungan sekitar aja nggak apa-apa. Ya, siap, Ibu. Tapi kitanya nggak tampil kan, Bu, cuma ngambil videonya aja kan? Ya betul. Ya, makasih ya, Ibu. Bu. Oke, kita ambil dulu ya Bapak Ibu absensinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Apakah masih ada yang ingin ditanyain lagi, Ibu? Terkait tugas-tugasnya atau yang lainnya? Apa udah ngerti? Kalau sekiranya udah cukup untuk hari ini, kita akhiri saja atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang baru bergabung nggak, Ibu? Biar nanti diabsenin. Di HP ada 17 Bu. Ada ya, berarti ya. Cuman Bu Nur Halimah yang baru bergabung. Oke.
Untuk yang tugas per sesinya itu nanti akan diupload dan di e-learningnya nanti Bapak Ibu bisa akses sesuai dengan jadwal sesinya. Jadi jangan lupa untuk sesi ini pengumpulan tugasnya itu paling lambat di tanggal 27 Agustus, Ibu. Baik, Dan Bu. jangan telat, kalau bisa jangan telat. Grup WA saya tidak masuk. Oke. Bentar Bu Nur Halimah, saya coba kirim. Bu Nur Halimah, nanti saya kirim link grup WhatsApp-nya di WhatsApp ya. Nanti saya share. Oke, Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Kalau untuk yang video tadi nanti saya share linknya di grup, jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Kalau ada yang nggak ngerti lagi boleh bertanya. Tapi saya kira nanti ketika Bapak Ibu udah melihat video tadi itu lebih paham bagaimana cara ngebedain dari semua teknik yang ada gitu, bagaimana bentuknya gitu. Ya, izin bertanya, Bu. Boleh, Bu? Eh, video yang tadi, yang Ibu tampilkan tadi sama dengan yang di e-learning itu ya, maksudnya cara pengambilannya. Iya, di e-learning ada juga tapi hanya berbeda aja Iya. sama yang saya. Oh Di iya. Oke. Untuk absensinya itu yang ambil saya. Jadi saya yang mengabsenkan Bapak Ibu di e-learningnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu absen mandiri lagi. Oh iya, baik Bu. Iya, Ibu. Jadi yang ada hari ini itu yang hadir, yang saya absenkan. Kalau yang nggak ada berarti terhitung absen di e-learningnya. Begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Ini waktunya masih banyak. Boleh kalau mau diskusi terkait tugas atau bagaimana, boleh ditanya. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Atau masih ada yang mau ditanya? Sudah cukup ya Bapak Ibu. Berarti saya ulangi lagi. Untuk pertemuan web itu pada mata kuliah ini ada di sesi kedua, keempat, dan keenam. Nah, nanti di web selanjutnya Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil dari tugas pertama yang udah Bapak Ibu buat. Begitu, nanti Bapak Ibu presentasi, kemudian langsung saya nilai di situ. Oke, deadline-nya jangan lupa di tanggal 27 Oktober. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan dirasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini, saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya sudah bergabung di tutorial webinar yang pertama ini. Semoga kedepannya yang lainnya bisa ikut bergabung juga. Mungkin ini ada yang tabrakan jadwalnya sama yang mata kuliah lain kali ya. Jadi belum bisa bergabung. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oh, di Zoom-nya. Terima kasih. Ibu.